Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang rumus yang perlu kalian kuasai di Microsoft Excel. Oke, di sini langsung saja. Itu ada beberapa rumus ya, sekitar 17 rumus, dan ada juga rumus yang bersifatnya turunan seperti konta, if, ya, sum dan sum if gitu ya. Nah, di sini untuk pertama kalian harus tahu bagaimana cara membuat nomor yang otomatis. Cara pertama ada ya seperti ini, 1, 2, lalu ditarik ke bawah. Ini ya. Oke, seperti ini. Dan cara kedua itu ada 1 sama dengan ini sel sebelumnya ditambah 1. Jadi 2, lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu ya teman-teman. Ini cara membuat nomor. Kemudian selanjutnya ada rumus konta. Ya, ini ya konta. Nah, konta ini berfungsi untuk menjumlahkan beberapa sel yang berisi. Misalnya seperti ini, ada beberapa sel yang berisi. Jadi kita ingin mengetahui berapa jumlah sel yang terisi di atas. Kan di sini ada yang kosong dan ada yang terisi. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus konta. Konta, ya ini kita tinggal klik aja dan otomatis buka kurungnya akan keluar. Nah, di sini ya. Kita akan ambil area mana yang ingin kita hitung, kemudian tinggal di enter. Nah, ini ada 11 yang terisi, kemudian kita mau lanjut. Nah, ya teman-teman, jadi kita nggak perlu menghitung satu-satu lagi berapa jumlah yang terisi. Itu ya fungsi konta. Selanjutnya if. Nah, if ini berfungsi untuk menentukan jumlah kriteria tertentu, misalnya seperti perempuan dan laki-laki. Nah, di sini kita bisa menggunakan if maksud saya. Di sini tinggal sama dengan di sini ya. Ini ada jumlah. Oh ya. Di sini saja ya, jumlah siswa perempuan, jumlah siswa laki-laki ya. Nah, di sini kalian tidak perlu menghitung satu-satu ya. Kita langsung saja di sini sama dengan if. Ya, di sini ada if. Kemudian kalian blok area yang ingin kalian jumlahkan. Nah, setelah itu titik koma, kemudian kutip 2. Misalkan di sini kan perempuan, P ya. Kriterianya perempuan, P besar ya. Kemudian tutup kurung. Nah, yang untuk siswa perempuannya ada 8 orang, sementara untuk siswa laki-laki kita akan, ini ringnya terganti ya, kalian harus
blok lagi areanya. Nah, seperti ini. Kemudian ganti kriterianya menjadi L, laki-laki. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jumlahnya cocok ya. Coba kita jumlahkan. Oke, pas semua menjadi 22 siswa. Selanjutnya rumus sum. Nah, sum ini sangat sering digunakan, apalagi saat pengisian rapor dan nilai. Di sini cuman ada dua cara ya. Pertama, bisa kalian ketik sama dengan sum. Nah, kalian ambil di sini, kemudian blok, kemudian enter. Nah, ini jumlah nilai. Nah, cara kedua ada yaitu auto sum di sini. Nah, kalian cuma tinggal cek areanya, kemudian enter. Kalian bisa menggunakan apa yang kalian inginkan. Nah, di sini ya. Oke, ini rumus sum. Saya akan kopikan ke sebelah. Nah, di sini selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai, tapi yang kriterianya perempuan saja, yaitu rumus sum if. Nah, di sini rumus sum if sama dengan sum if. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan menjumlahkan nilai perempuan. Kemudian ya, sum if. Kemudian ambil area yang kriterianya ya. Nah, selanjutnya titik koma, kutip 2, kemudian di sini kan siswa perempuan, berarti kriterianya perempuan. Terus kutip 2, kemudian titik koma, ambil area yang akan dijumlahkan di sini. Nah, kemudian enter. Oke, itu dia. Nah, bagaimana kalau untuk yang nilai yang laki-laki? Sama ya, tinggal tarik saja. Nah, di sini areanya akan bertukar. Kita akan ubah lagi areanya. Kita akan select areanya ya. Ini kita ganti menjadi laki-laki, L ya. Kemudian area yang dijumlahkan dan enter. Nah, itu nilai untuk laki-laki. Ini bisa kalian tarik saja. Oke. Nah, sebelumnya kalian juga harus mengganti areanya ya, seperti ini. Ganti areanya lagi karena filenya berpindah. Atau sepertinya bisa dikunci. Kunci dengan menggunakan string. String ini di dolar ya. Kalian bisa mengunci. Nah, ini yang untuk kriterianya bisa dikunci. Oke, ini sudah pas. Nah, cuman di sini kalian juga harus ganti areanya lagi karena dia areanya berpindah. Kecuali yang kalian kunci
dia tidak akan berpindah. Kenapa ini tidak kita kunci? Di sini kita ubah menjadi laki-laki ya. Karena dia berbeda. Nanti ini kita akan ganti. Misalnya kalau di sini kan kolom bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini MTK gitu ya. Oke, kalian bisa lanjutkan yang ini. Kemudian untuk max-nya, untuk max ini digunakan untuk mencari nilai yang tertinggi. Nah, kalian bisa ambil di sini sama dengan max, maksimal ya, maksimal. Nah, bisa kalian select saja, kemudian enter. Berarti yang tertinggi 98. Ada juga dengan cara di sini kalian ambil di panah ini, kemudian ada max. Nah, kalian bisa tinggal seleksi daerah yang ingin kalian cari nilai tertingginya. Nah, di sini 100. Oke, kita lanjut dengan min. Min sebenarnya sama dengan max ya, karena hanya kebalikan saja. Sama dengan min, ambil yang ini, kemudian seleksi areanya, kemudian enter. Nah, nilai yang paling terendah yaitu 50. Kemudian cara kedua sama dengan max, kita ambil min di sini, kemudian select daerah, seleksi daerahnya ya, kemudian enter. Nah, itu nilai yang paling terendah di bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu average. Di average ini kita mencari nilai rata-rata. Di sini juga bisa sama dengan average. Ini average. Kemudian kalian blok, kalian seleksi areanya, kemudian enter. Nah, di sini bisa kalian atur berapa angka di belakang koma yang akan kalian gunakan, misalnya 2 angka saja. Nah, ini dia rata-ratanya. Oke, saya kira kalian cukup paham dengan menggunakan average ini. Kemudian if. Nah, if di sini saya juga akan menggunakan average ya, nilai rata-rata. Karena kita akan mencari predicate-nya ya di sini. Saya hanya tidak menggunakan angka di belakang koma ya. Di sini kita akan menggunakan if, menggunakan rumus if. Di sini kalian, di sini saya ada beberapa kriteria ya, kriteria yaitu nilai 90 sampai 100 kriterianya A, predikatnya A, 61 sampai 89 predikatnya B, kemudian 0 sampai 60 predikatnya C. Nah, di sini saya akan menggunakan huruf rumus if, yaitu dengan sintak, kemudian dengan sintak ya, if buka kurung. Nah, ini nilai mana yang akan kita jadikan logikanya. Kemudian besar sama dengan 90, kemudian titik koma, kemudian kutip 2 sama dengan A, kutip 2 lagi, kemudian titik koma, if lagi, buka kurung,
ambil lagi nilainya, nilai yang ingin kita jadikan kriterianya, kemudian besar sama dengan 61 titik koma titik 2b kutip, kemudian titik koma kutip. Selain logika itu berarti kita menggunakan C, selain nilai yang tertera itu ya, C, kemudian enter. Oke, predikatnya B, kemudian kita tinggal tarik saja. Oke, ini dia predikatnya, udah sesuai ya dengan yang kriteria di sini, keterangan. Coba kita ganti menjadi 50 ya. Nah, dia akan C otomatis ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Nah, di sini cara menggunakan VLOOKUP. Kita mulai dengan menggunakan VLOOKUP. Misalkan di sini sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP ini, kemudian areanya dari sini ya, kalian blok dari sini, kemudian nah setelah kalian blok, kemudian titik koma, dia ada, berarti ini nama barang ya, nama barang ada di urutan kedua ya, ini ya urutan kedua, kita buat 2, kemudian titik koma file C, dia file C, kemudian tutup kurung. Oke, mohon maaf, ini ada, harusnya di sini ada kriterianya, kode titik koma. Nah, seperti itu. Ketinggalan rumus saya. Nah, minyak goreng. Nah, ini ya rumusnya ya. Biar supaya rumusnya ini tidak lari-lari, kita harus kunci dengan simbol dolar ya, atau stringnya. Nah, kita kunci dengan simbol dolar, bukan ini ya, yang area yang di bawah, area tabel bantu ya. Oke, kita kunci. Di keyboard kalian ada tuh tombol seperti ini, biasanya ada di nomor 4, kemudian enter. Nah, itu, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, nah untuk tombol selanjutnya, kita juga harus mengganti, berarti ini ada di, karena dia akan berpindah ya, ini ya, ini di yang ketiga. Nah, harganya, kemudian ini juga kita ganti jadi kata kuncinya ya, kodenya ya, berarti ini yang keempat. Nah, kita tarik deh. Oke, kita tarik deh. Gimana teman-teman? Mungkin kalian cukup paham dengan ini ya, menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP ini yang tabel bantunya vertikal, kalau VLOOKUP horizontal gitu.
Nah, untuk lookup sama ya, bedanya cuman posisinya saja. Lookup, buka kurung, kode, kemudian titik koma, kemudian areanya kalian blok saja dari sini. Untuk namanya nggak perlu ya. Kemudian titik koma. Nah, dia ada di bagian mana? Berarti ini di baris yang kedua. Kemudian titik koma, pause. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi di sini pula kalian, nah di sini jangan lupa tetap menguncinya ya, biar dia tidak lari-lari. Oke, dan enter. Oke, nah untuk selanjutnya sama, kita akan copy paste. Kita akan ganti areanya juga. Di sini ganti baris ketiga. Di sini sama, kita ganti kodenya karena kodenya berpindah. Kemudian di sini baris keempat. Nah, oke, kita tarik. Nah, itu dia. Gimana teman-teman? Kira-kira kalian paham dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP? Oke, kita lanjut ke proper. Proper ini digunakan untuk awalan kata dengan huruf besar kemudian diikuti dengan huruf kecil. Di sini sama dengan proper. Ya, proper, kita blok saja, kemudian enter. Nah, itu dia ya, sama dengan huruf besar semua pun juga begitu. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian untuk upper ini adalah huruf kecil semua, huruf kecil menjadi huruf besar gitu, jadi dia kayak huruf besar gitu semua ya. Berarti sama dengan upper, kemudian ambil selnya, kemudian enter. Nah, huruf besar semua, huruf kapital semua. Apapun bentuk hurufnya dia akan kapital semua. Selanjutnya untuk lower ini kecil semua. Lower, oke. Ambil selnya, kemudian enter. Nah, dia akan kecil semuanya. Ini akan kecil semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang left, min, right. Kalau left itu mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kiri. Kita langsung saja sama dengan left. Berapa karakter yang mau kita ambil? Ambil ini ya. Kemudian titik koma, misalkan 3 karakter, enter. Nah, dia akan jadi 3 karakter. Ini untuk penggunaan left ya, sebelah kiri. Kemudian untuk min ini agak berbeda ya, rumusnya sedikit ya. Kita tinggal ketik saja sama dengan min. Nah, min, kemudian ambil teksnya, kemudian start dari karakter yang keberapa. Berarti kita start dari karakter yang ke-4. Min ini nilai tengah ya, titik koma 4,
kemudian berapa karakternya berapa, misalkan 3 karakter, kemudian enter. Oke, ini dia ya, kita tinggal tarik saja. Nah, ini untuk min. Kemudian untuk right itu sama dengan left, itu sama dengan right. Nah, ambil katanya, kemudian berapa karakter dia, 3 ya misalnya. Ini dia. Nah, berarti kita harus isi 4 gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Berarti untuk right ini kalian harus mengisi, misalkan isinya 2, berarti itu untuk karakter yang 1, kalau 3 untuk karakter yang 2. Kemudian untuk len ini untuk mengetahui berapa karakter atau berapa huruf dalam sebuah sel atau dalam beberapa sel. Di sini kita bisa menggunakan len. Di sini, nah ini 3, ini 4 karakter. Pasti ada spasi di sini. Oke, jadi dia menghitung spasi ya. Oke teman-teman, itu dia menghitung kata dalam sebuah sel, menghitung karakter ya. Kemudian round. Nah, untuk round ini adalah pembulatan. Itu sama dengan round. Nih. Atau 1 digit. Ini nomor dan digit. Ya, di sini saya salah pengisian angka, harus koma. Dia ada 2 digit. Nah, itu dia teman-teman pembulatannya. Misalnya di sini dia mau bulat juga. Wrong. Kemudian langsung enter. Oke. Ini ya teman-teman, dia sudah otomatis terbulatkan. Kemudian untuk concatenate ini menggabungkan kata dari beberapa sel. Bisa langsung saja concatenate, kemudian ini titik koma ini, titik koma ini, titik koma ini, titik koma ini, dan enter. Nah, ini dia teman-teman, sudah langsung tergabung. Aku berasal dari Pulau Kalimantan. Oke, kira-kira itu saja rumus yang kalian perlu ketahui, rumus-rumus penting, dan masih banyak rumus lain yang harus kalian kuasai lagi, tapi ini adalah rumus-rumus pokok. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan see you next time.